Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semangat sekali ya hari ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini siapa yang mau pimpin doa? Saman kan? Ya, silakan Muhammad Saman untuk memimpin berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya Allahumma amin. Absen dulu ya, yang tidak hadir hari ini siapa? Ada yang tidak hadir tidak? Lengkap, berarti lengkap ya semuanya ya. Ibu Mas, kalian cek kerapian kalian, baju sudah masuk ke dalam. Nah, kalau sudah. Berarti kalian siap ya sudah untuk belajar hari ini? Siap. Sebelumnya kan waktu di SMP mungkin kalian sudah pernah di situ belajar tentang wujud zat. Masih ingat tentang wujud zat? Wujud zat di situ ada berapa? Ya, wujud zat ada 3. Apa aja? Ya, ada padat, ada cair dan gas. Setiap zat tersebut dia mempunyai ciri masing-masing. Nah, sekarang kalian coba perhatikan gambar yang ibu tampilkan di sini. Gambar apa itu? Kalian suka makan es krim? Suka. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat es krim di situ wujudnya kira-kira berwujud apa? Nah, kira-kira kalau es krim itu kita diamkan beberapa saat, kira-kira apa yang terjadi? Cair. Nah, kalau mencair artinya terjadi apa di situ? Perubahan wujud. Perubahan wujud dari apa? Menjadi cair. Nah, kira-kira hari ini kita akan membahas materi apa nih? Kalau menurut dari yang di sini tentang perubahan. Ya, kita hari ini akan membahas materi tentang sifat dan perubahan wujud. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian diharapkan di situ dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan juga perubahan kimia dengan benar. Kemudian kalian juga diharapkan bisa membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Kemudian di situ kalian juga diharapkan mampu menganalisis perubahan fisika dan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga yang terakhir kalian nanti dapat mempresentasikan hasil penyelidikan kalian tentang perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Kemudian model pembelajaran yang digunakan pada hari ini di sini itu adalah model pembelajaran problem based learning. Nah, di mana pada problem based learning di sini itu ada 5 tahapan. Yang pertama nanti ibu akan memberikan kalian suatu masalah atau orientasi masalah, yang mana masalah tersebut nanti akan kalian selesaikan. Kemudian nanti ibu akan mengorganisasi kalian untuk belajar dengan kalian nanti membentuk kelompok, yang mana nanti akan ibu bagikan LKPD. Kemudian yang ketiga, ibu nanti akan membimbing kalian dalam LKPD. Kemudian kalian nanti diharapkan pada tahapan keempat menyajikan hasil karya. Artinya kalian nanti diharapkan dapat mempresentasikan hasil diskusi dan penyelidikan yang kalian lakukan. Kemudian yang kelima, kalian dapat menganalisis proses pemecahan masalah yang terdapat pada orientasi masalah. Kemudian di sini untuk penilaiannya, penilaian yang ibu ambil itu ada penilaian formatif, di mana penilaian formatifnya di sini dari penilaian sikap profil Pancasila yang ibu ambil di sini adalah gotong royong kalian dalam bekerja sama di dalam kelompok. Kemudian yang kedua ibu ambil dari bernalar kritis kalian. Kemudian dari penilaian keterampilan di situ juga nanti ibu ambil penilaian keterampilannya
kalian menganalisis data, kemudian membuat kesimpulan, mempresentasikan hasil, dan juga di situ tentang pengamatan yang kalian lakukan. Nah, kemudian nanti kita ada kuis pada akhir pembelajaran. Pembelajaran kita tadi kan mengenai sifat dan perubahan zat. Nah, di mana perubahan zat ya, sifat dan perubahan zat. Di sini kan yang namanya sifat di situ sifat zat ada sifat fisika, ada sifat kimia. Kemudian di situ untuk perubahan zat di situ ada perubahan zat fisika, kemudian ada perubahan secara kimia. Nah, nanti itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, dalam harapan Ibu kalian nanti bisa mengidentifikasi perbedaan-perbedaan tentang sifat fisika, sifat kimia di situ seperti apa, kemudian perubahan kimia itu dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti apa, kemudian lagi perubahan kimia itu seperti apa. Nah, seperti misalnya kita menyalakan lilin. Nah, di situ nanti terjadi perubahan apa? Perubahan fisika atau perubahan kimia yang terjadi? Itu nanti yang akan kalian selidiki pada hari ini. Nah, itu mungkin gambaran singkat tentang proses pembelajaran kita pada hari ini. Lalu kita akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Nah, soal pretest Ibu bagikan dalam Google Form. Silahkan kalian cek di grup, itu sudah Ibu kirim soalnya. Silahkan kalian kerjakan mulai dari sekarang. Ibu sudah kirim. Coba perhatikan video yang Ibu tampilkan di sini ya. Akhir-akhir ini lagi banyak nih konten media sosial yang menunjukkan kalau rangka motor Honda itu mudah patah di kesehatan. Nah, masalah ini terjadi pada jenis motor skuter matic yang rangkanya itu menggunakan jenis ESOP, seperti motor Honda Genio, Scoopy, Beat, dan Vario tipe 160. Salah satunya itu pada sebuah video yang menunjukkan kalau rangka motor Honda itu patah di jalan. Pengendara motor ini sedang berboncengan, namun rangka motornya tiba-tiba patah. Si pengendara motor ini bahkan nggak tahu menahu nih kenapa situasi ini bisa terjadi. Setelah dicari tahu, ternyata penyebabnya itu bisa patah karena esapnya itu udah keropos. Terus setelah dibongkar, nggak cuma keropos doang, tapi juga udah karatan dan berlubang. Dari video yang Ibu tampilkan di situ tadi, ini kalau kalian lihat tentang apa nih? Tentang rangka esap yang kenapa? Belum ada ya. Jadi kita lihat tadi di sini rangka esap dari sepeda motornya di situ mengalami apa? Karatan sehingga menyebabkan patah. Di situ masalah yang cocok terhadap masalah yang sudah Ibu ajukan tadi. Kira-kira ada yang tahu? Kenapa rangka esap bisa patah? Bisa ya kita jadikan sebagai pertanyaan atau rumusan masalah mengenai masalah ini tadi ya. Iya, sama. Perubahan apakah yang terjadi pada esap sepeda motor? Iya, Magda silakan. Bagaimana cara mengatasi agar rangka esap sepeda motor tidak cepat berkarat? Kita sepakat ya, tiga permasalahan tersebut nanti akan kita selesaikan pada saat kalian melakukan proses penyelidikan. Saatnya kita berkelompok. Nah, jadi Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok, menjadi 5 kelompok ya. Nah, di sini silakan kalian duduk berkelompok. Ibu akan membagikan LKPD kalian terlebih dahulu ya. Nah, pada LKPD di situ kalian bisa scan barcode untuk materinya ada pada LKPD tersebut, atau video yang tadi kalian tampilkan misalnya di situ masih kurang jelas, kalian bisa scan barcode-nya ya. Di situ pada LKPD ada. Ini perwakilan kelompoknya bisa mengambil alat dan bahan untuk percobaannya. Silahkan masing-masing satu orang ke depan ya untuk mengambil. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk di LKPD-nya masih. Jadi silakan. Ada lilin apa yang terjadi? Ya, masukkan hasilnya di biar tahu. Bukanya agak besar ya balonnya, bukanya lagi nih nah. Kalau habis nanti hasilnya
Habis itu setelah pengamatan, kalian bikin analisis dan kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan ya. Ya, Bu. Hasilnya ini sumbunya nih dianggapkan sumbunya di mana, terus reelingnya, nah ini termasuk perubahan apa? Kan ada di sini ini berubah jadi apa ini? Reelingnya kan meleleh nih, nah jadi apa ini? Es batunya juga di situ ya perlu kemudian itunya tadi perubahan ini. Oke, sip. Sudah ya? Sudah. Kita presentasi ya. Oke, saatnya kita presentasi. Siapa dulu nih kelompok mana yang mau presentasi? Ayo, kelompok 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Hasil pengamatan kami akan dibacakan oleh Sylvia. Analisis data. Lilin yang dibakar terjadi perubahan fisika dan sumbu lilin yang terbakar terjadi perubahan kimia. Es batu yang didiamkan menjadi cair sehingga terjadi perubahan fisika. Kertas yang dibakar menggunakan lilin terjadi perubahan kimia. Cuka yang dimasukkan ke dalam botol, baking soda dimasukkan ke dalam balon, kemudian balon dimasukkan ke dalam mulut botol. Terjadi perubahan kimia. Kesimpulan, perubahan fisika terjadi pada lilin yang meleleh dan es batu mencair, sedangkan perubahan kimia terjadi pada sumbu lilin yang dibakar. Dan pada percobaan juga, baking soda, botol, dan balon mengembang. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dan adanya reaksi kimia. Sekian presentasi dari hasil percobaan kami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Oke, silakan kelompok 3. Izin bertanya, kenapa yang terbentuk akibat proses pembakaran sumbu pada lilin? Ya, mohon dijawab. Bertanya, apa sebabnya air batu itu bisa mencair? Apa sebab? Baik, saya akan menjawab. Menurut kami, es batu mencair karena terpaparnya dengan suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu es tersebut. Sudah tidak ada lagi yang bertanya? Oke, kami akhiri presentasi kami dengan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu untuk bagus ya untuk kelompok kelima tadi. Kalau kita lihat di sini tadi mereka sudah melakukan pengamatan ya pada 4 jenis percobaan yang sudah dilakukan di situ tadi. Jadi sudah terjadi pengamatan di situ ya. Nah, kemudian di sini tadi ada pertanyaan dari temannya tentang yang menyebabkan es batu mencair. Nah, jadi es batu di situ kenapa jadi mencair? Itu dikarenakan karena apa tadi? Karena dia terpapar suhu yang lebih tinggi dibandingkan dari suhu batu. Kemudian zat yang dihasilkan dari proses pembakaran lilin tadi apa di situ? Nah, kalau kalian bakar sumbu lilinnya kan di situ tadi di situ sumbunya berubah menjadi abu ya kan? Nah, kemudian di situ ada juga terdapat karbon dioksida di situ ya. Nah, jadi sudah bagus ya untuk kelompok ya. Nah, tadi yang pertanyaan pertama
Nah, di situ rangkanya lebih tipis sehingga ketika terjadi pengkaratan di situ akan menimbulkan teroposnya lebih cepat dan juga bisa disebabkan seperti kata Mahda tadi itu kurang terawat juga menyebabkan rangka esap tersebut menjadi patah ketika digunakan. Kemudian yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua, ada yang bisa apakah yang terjadi pada rangka esap sepeda? Ya, silahkan Sahrul. Pada rangka esap yang berkarat terjadi perubahan kimia. Pada rangka esap terjadi perubahan kimia. Ya, karena di situ melibatkan tadi pengkaratan pada besi itu tadi ya. Nah, sehingga di situ terjadi yang namanya reaksi kimia. Ya, nah, jadi perubahan yang terjadi di situ adalah perubahan kimia. Ya. Untuk yang ketiga pertanyaannya? Oke, silakan Sahrul, apa? Agar tidak cepat berkarat bisa dengan cara melakukan perawatan rutin secara berkala dan juga melakukan pelapisan atau pengecatan anti karat serta membersihkan kendaraan secara rutin. Iya, benar ya yang dikatakan Sahrul. Jadi cara kita mengatasi, salah satu mengatasi bagaimana cara agar sepeda motor tadi rangka esapnya tidak mudah atau tidak cepat berkarat, yakni dengan cara misalnya dilapisi dengan pengecatan anti karat. Kemudian apalagi dengan dilakukan perawatan secara rutin dengan rajin membersihkan sepeda motor, jangan terlalu sering. Atau misalnya kalau terkena air hujan misalnya, nanti sepeda motornya langsung juga dibersihkan, ya kan, seperti itu. Artinya kita melakukan perawatan berkala terhadap sepeda motor. Kemudian rajin membersihkan sepeda motor tersebut. Itu merupakan salah satu cara kita agar di situ tidak sepeda motor tersebut tidak mudah berkarat. Bisa kita simpulkan ya pembelajaran kita pada hari ini kira-kira apa nih? Sifat fisika, apa yang dimaksud dengan sifat fisika di situ? Dari penjelasan yang di situ tadi berarti hari ini kan kalian tadi sudah melakukan itu tadi. Apa yang dimaksud dengan sifat fisika? Sifat fisika berarti adalah sifat yang tidak membentuk zat baru atau yang dapat kita amati secara langsung sehingga dapat kita gunakan atau dapat digunakan untuk mendeskripsikan penampilan fisik suatu zat. Nah, kemudian kalau sifat kimia apa? Sifat yang ia menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia. Iya, untuk melakukan reaksi kimia dengan zat lain sehingga menghasilkan zat dalam jenis yang baru. Sifat kimia di situ menunjukkan kemampuan suatu zat dalam melakukan reaksi kimia tadi ya. Nah, kemudian sifat kimia cirinya seperti apa? Mudah terbakar, Ya. lokasi berkarat, mudah meledak, Ya. beracun. Jadi sifat fisika di situ, sifat kimia tadi ciri-cirinya di situ ada mudah terbakar, kemudian busuk, kemudian apa lagi? Berkarat, mudah meledak, dan beracun. Kalau sifat fisika dari situ tadi apa? Perubahan zat, warna, Iya, perubahan dari wujudnya, warna, iya, daya hantarnya serta magnetarnya. Nah, jadi yang namanya perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi selama mengubah bentuk. perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi dengan mengubah bentuk saja atau tidak mengubah kandungan kimia serta dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perubahan kimia terjadinya zat baru. Ya, perubahan kimia adalah perubahan zat yang menyebabkan terbentuknya zat baru yang memiliki sifat berbeda dari sifat penyusunnya. Nah, contohnya di situ dalam kehidupan sehari-hari perubahan kimia apa aja? Kayak besi, apa lagi? Oxidasi, terus daging, menjadi abu, telur, fermentasi kacang kedelai, ya, itu ya. beras ketan jadi tempe. Nah, itu ya kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, di sini Ibu akan memberikan kuis terlebih dahulu kepada kalian. Buka sudah. Masukkan pinnya.
pembelajaran hari ini saya rasa sangat menyenangkan walaupun saya tadi maju agak gugup. Ya, mungkin harus sering seperti ini dengan ada kuis seperti ini kan lebih menyenangkan bagi para siswa atau siswi. Ya itu saja dari saya, terima kasih. Ya, ini kenang-kenangan. Oke, nah untuk pertemuan selanjutnya di sini Ibu tugaskan kalian untuk materi meliterasi tentang unsur senyawa dan juga campuran yang akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan melakukan di situ percobaan tentang campuran homogen dengan campuran heterogen. Ya, mungkin itu kegiatan kita pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu